Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review mobil yang paling viral di Wuling. Walaupun ini mobilnya tuh rasa masa depan ya. Mau tahu mobilnya apa ya? Ini dia Wuling Almas RS. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Wuling Almas RS. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja, dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Wuling Almas RS ini dia beda banget dibanding dengan Almas yang sebelumnya. Dan untuk lampu LED-nya dia tetap sama aja ya, tapi malah dia lebih menyipit gimana gitu ya untuk Wuling Almas RS ini. Dan lampu headlightnya dia masih menggunakan proyektor, dan juga lampu fog lightnya dia menggunakan bohlam ya untuk lampu fog lightnya. Dan dia sudah untuk RS dia aksennya ini berwarna matte red ya di sini. Dan untuk bumpernya pun dia juga ada aksen karbonnya. Jadi ini menambah kesan sporty ya untuk di Almas, varian Almasnya ya. Nah, untuk Almas RS ini dia ada emblemnya di sini. Dia menunjukkan bahwa ini Wuling Almas yang tersporty ya. Nah, untuk emblem Wulingnya ini dia sudah menggunakan aksen chrome. Kalau sebelumnya kan untuk Wuling Almas yang biasanya itu dia aksen warnanya ini merah ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan kamera depannya juga ya, atau 360 kameranya. Dan grillnya pun dia beda banget dibanding Wuling Almas yang biasanya. Dia ini untuk grill mesinnya ini dia malah vertikal ya. Vertikalnya ini dia berapa lapisan ya? 1, 2, 3, 4 lapisan cuy. Dan dia juga ada aksen black metallicnya, atau finishingnya pun nih black metal, yang menambahkan rasa sporty di bagian fascia depannya. Dan dia ini sudah menggunakan berwarna black glossy ya untuk aksen di bagian lampu headlightnya, lalu juga fog lightnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan dua titik corner sensornya. Lalu di sini ada sensor untuk semacam, kalau misalnya kita ada, maybe kalau aku boleh bilang ada objek, jadi otomatis ini semacam mobil ini tuh autopilot lah, kalau aku boleh bilang. Oke, kalau gitu kita beralih ke sektor mesinnya ya. Nah, ini dia dapur pacu dari Wuling Almas RS. Mesinnya ini dia tetap sama ya, 1500 cc. Dia tuh menggunakan turbo ya, bukan naturally aspirated. Dan tenaga yang dihasilkannya dia 140 horsepower, dan torsi yang dicapai ini dia 250 Nm. So far ini Wuling Almas dia ini peletakan mesinnya ini rapi banget dibanding mobil-mobil yang lain. Yang bikin beda ini Wuling Almas ini dia untuk mesinnya tuh nggak ditutup-tutupin kayak gini ya di sini. Nah, ini untuk air akinya, ini untuk semacam air wipernya, lalu ini untuk akinya sini. Ini bukan, mungkin ini air radiatornya. Mohon maaf, ini untuk bolongan air radiatornya di sini. Lalu di sini ada akinya. Dan di sini untuk mengisi air untuk wipernya. So far, jadi kita nggak tahu ini untuk ruangan mesinnya ini nggak kelihatan warna dasarnya ini apa.
Jadi warna dasar ruangan mesin ini tuh berwarna abu-abu non metalik ya. Untuk ruangan kap mesin, untuk kap mesinnya, dia ini sudah dilengkapi dengan peredamnya. Lalu untuk warnanya dia ini berwarna sama dengan body ya. Dan penggeraknya ini roda depan ya untuk Wuling Almaz RS ini. Nah, ketika mobil ini kita buka kuncinya ya. Nah, untuk lampu LED-nya tuh dia nyala ya. Oke, mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan forward collision warning. Nah, ini dia untuk sensornya ya di sini. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan auto headlight ya. Jadi kalau misalnya kita dalam kegelapan, otomatis lampu mobil itu nyala ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Wuling Almaz RS. Yang bikin beda dari Wuling Almaz yang biasanya, dia ini untuk Wuling Almaz RS tuh warna atapnya ini ya berwarna black glossy ya. Jadi kalau bodi bawahnya ini dia berwarna abu-abu ya. Dan untuk cover spionnya pun juga dia sewarna dengan atapnya ya, yaitu black glossy. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan lampu sein yang menggunakan lampu LED. Dan mobil Almaz ini sudah dilengkapi dengan size cardnya ya untuk tipe RS ini. Nah, yang bikin beda ini Wuling Almaz RS ini, velgnya ini dia sudah menggunakan two tone. Dan emblem Wulingnya, emboss Wulingnya itu pun dia bukan berwarna merah, melainkan berwarna chrome. Dan khusus bannya ini dia menggunakan bermerek GT Radial Savero yang berukuran rim 17 ya di sini. Dan rem depannya ini dia sudah menggunakan cakram ya di sini. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan kameranya juga ya di bawah kaca spion ini. Dan ada akses smart key, tombolnya ada di sini. Dan untuk handlernya nih dia ada aksen semacam aluminiumnya ya di sini. Sisanya didominasikan sewarna dengan body. Nah, untuk rem belakang dia sudah masih menggunakan cakram juga ya. Dan kap bensinnya ini dia posisi di sebelah kanan. Untuk aksen silvernya dia datar ya, dari pilar D sampai ke pilar A di sini. Ini yang bikin surprise di Wuling Almaz tipe RS. Mau tahu surprise-nya apa? Nah, ketika pintu dibuka, maksudnya ya pintu dibuka, lampunya ini, terutama lampu sen dia tuh kayak seakan-akan lari gitu. Kalau ini kan yang nyala hanya lampu LED yang berwarna merah sini. Oke, kita bahas fiturnya dulu. Untuk tampilan belakang ini dia totally sudah menggunakan lampu LED, terutama di bagian lampu rem, lampu sein maupun yang lain-lain. Dan emblem Almaznya dan turbonya pun timbul ya di sini. Dan aksennya ini di atas plat polisi berwarna hitam glossy. Dan aksen lambang Wulingnya ini berwarna chrome. Dan dia sudah dilengkapi dengan kamera mundurnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor untuk Wuling Almaz ini. Dan dia ada lampu defoggernya juga, dan ada lampu mundur. Sayangnya dia belum LED. Ini yang bikin mengganggu ya untuk saya sendiri. Dia ini seakan-akan ini tuh kalau misalnya, kalau boleh bilang nih knalpot palsu ya, malah mufflernya kelihatan di sini. So far sih ini not bad lah untuk Almaz yang tipe varian RS ini. Dan dia belum dikasih defoggernya juga. Dan ada spoilernya ya. Dia spoilernya tuh
lebih tajam ya desainnya ya dibanding sebelumnya. Dan ada high mount stop lampnya juga di sini, dan ada shark fin antenanya, dan ada roof railnya juga ya di sini. Dan ada ban serepnya di bawah ya. Mohon maaf kalau nggak kelihatan. Nah, bisa kelihatan di sini. Nah, oke. Kalau gitu saya akan membahas bagasinya bagaimana. Nah, ini dia bagasi dari Wuling Almaz tipe RS. So far, untuk Wuling Almaz tipe RS ini, dia hanya bisa menaruh koper kecil tapi ya modelnya ya, atau pendek. Kalau nggak, kopernya ini kita taruh ke atas, tapi kita tidurin gitu. Kalau misalnya kita naruh tas ransel pun, ini nggak akan masalah. Karena nggak mengecewakan kalau misalnya kita taruh tas ransel di belakang. Bagaimana kalau kita lipat kursinya ya di barisan ketiga ini? Nah, yang tadi saya pegang ini adalah untuk pengaturan kursi di barisan ketiga. So far, untuk Wuling Almaz RS ini, di barisan ketiganya ini dia flat ya. Nggak ada tunjukan tonjolan sama sekali. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan cup holders dan juga ada storage area. Lalu juga ada 2 cup holders dan storage area di bagian kanan. Dan ada untuk mengecas tapi maksimal 5 volt 2 ampere ya di sini. Dan ada untuk AC-nya juga di sini ya. Dan juga ada lampu bagasinya juga di sini. Nah, untuk di bawah ini dia ada, kita tunjukkan, toolkit, lalu juga ada semacam subwoofer ya. Oke. Dan di barisan penumpang depan ini dia sudah ada akses marketnya juga ya, tombolnya ya di sini. Kalau gitu, oh ya, untuk di bawah spion kiri ini dia juga ada ya kameranya ya di sini. Nah, ini dia door trim dari Wuling Almaz tipe RS ya, terutama di bagian bagian pengemudi. Dia ini sama aja ya dibanding Almaz yang varian lainnya. Aksennya pun dia berwarna chrome, tapi chrome itu doff ya. Dan dia ada mematikan kelistrikan kaca jendela penumpang. Dan ini untuk power window di bagian up and down, tapi dia sudah otomatis ya, baik membuka maupun menutup. Lalu untuk cup holders dan storage area-nya pun juga ada. Dan ada speaker yang bermerek Infinity ya untuk Wuling Almaz ini. Begitupun juga untuk Wuling Almaz ini dia sudah menggunakan tweeter yang bermerek Infinity juga ya di sini. Oke, kalau gitu bahas tentang interiornya. Dan dia sudah dilengkapi dengan lane keeping assist ya di sini. Dan ini untuk pengaturan cahaya instrumen clusternya. Ke atas itu menerangkan dan menurun itu meredupkan. Dan ini pengaturan sorot headlight. Dan ini dia ada pengaturan kaca jendela, dan ini ada pengaturan kaca spion kalau ke atas nih kanan, ke bawah kiri. Dan ini untuk pengaturan arahnya ya di sini. Dan ini untuk melipat kaca spion, ini dia tombolnya ya di sini. Untuk Almaz RS ini dia berbahan kulit ya, berwarna hitam dan ada jahitan berwarna putih. Oke, kalau gitu saya akan membahas pengaturan kursinya. Ini ada reclining. Mohon maaf kalau nggak kelihatan. Dan ini, ini sliding. Dan ini untuk height and adjuster. Dan ada reclining di sini. Dan mobil Almaz ini sudah dilengkapi dengan membuka tuas kap mesin dan kap bensinnya. Kalau gitu kita duduk di barisan pengemudi. Bagaimana rasanya? Nah, ini by the way kunci mobil Wuling Almaz ya di sini. Tapi ini udah logo Wulingnya pun juga udah berwarna chrome ya di sini. Nah, ini untuk membuka, ini menutup, dan ini untuk membuka bagasi. Begitu saya akan nyalakan kelistrikannya dulu, lalu
mesinnya. Nah ini tombolnya ya di sini ya. Selamat siang Bapak Ibu. Mobilnya tuh lucu banget ya. Ininya, head unitnya ada suaranya. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, aksen MID Wuling-nya pun juga sudah berwarna chrome juga ya. Kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya. Bagaimana rasanya? Nah ini suara mesinnya halus banget. Kita tutup pintunya. Kalau gitu saya akan menyalakan AC-nya dulu ya. Nah ini udah canggih banget asli. Dan ini untuk pengaturan arah semburan udaranya. Dan ini untuk pengaturan kipasnya kalau kita misalnya ke atas. 1, 2. Ini fan speednya kita udah main jari-jari aja. Di sini untuk tombol AC, ion, dan ada tombol auto AC. Dan ini untuk membuka udara dari luar. Dan ini untuk defogger bagian depan. Dan ini untuk pengaturan suhu udara ya, suhu AC maksudku. Ih, rempong amat sih nih untuk pengaturan AC suhunya ini. Nah, gitu dong. Dan dia sudah dilengkapi dengan navigasinya, lalu ada radionya. Ini untuk mengganti radio atau channelnya lah. Dan ini kita secara manual di sini. Dan ini ada tombol FM lalu AM. Dan ini untuk mencari pemindaian radio. Nah ini untuk tombol home dan ada tombol volume-nya di sini. Dan ini untuk multimedia secara Bluetooth dan ini musik Bluetooth. Kalau misalnya kita klik yang musik USB, kita menggunakan musik USB. Nah ini dia nih kamera 360-nya ya. Kita bisa atur mau lihat yang mana di 3 layar 3 view ini. Tapi yang di sini ini dia kamera 360 ya. Kita balik lagi. Untuk Wuling Almas, dia ini setirnya sudah menggunakan power steering ya di sini, dan ini bunyi klaksonnya. Tapi kalau pengaturan setirnya ini dia Wuling Almas RS ini sayang ya, dia itu nggak ada teleskopik loh mobil ini. Dan ini dia sudah menggunakan cruise control. Ini pengaturannya di sini. Dan ini untuk mengganti sumber multimedia, lalu ada WISE atau Wuling Interactive System Entertainment. Halo Wuling. Maaf, bisa diulang? Matikan AC. Oke, mematikan AC. Halo Wuling. Halo. Menyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Nah, ini untuk Wuling Almas ini dia sudah menggunakan Halo Wuling ya di sini ya. Halo. Buka jendela penumpang depan. Oke, membuka jendela penumpang depan. Nah, seperti ini. Lalu untuk lampu segitiganya dia ada di sini juga. Dan ada tombol cruise controlnya. Nah, ini untuk tombol menutup telepon. Kalau kita tahan, kita seakan-akan sudah memute suara medianya. Kemampuan mengatasi kulit yang pecah-pecah. Station radio. Dan ini untuk mengatur volume. Nah, kita beralih ke MID. Kalau misalnya kita pengen ngatur MID, kita klik aja ini. Lalu kalau misalnya ada pesan peringatan, waktu berkendara maupun bahasa, kita bisa diatur di sini. Kalau misalnya mau klik OK. Ini kan untuk pengaturan waktu berkendara kan kita ganti, kita mau berapa jam, kita klik di sini. Ternyata maksimal 4 jam cuy.
Misalnya kalau kita udah berkendara selama 4 jam, kita mau klik 4 jam. Lalu bahasa, ini bisa diatur mau bahasa Indonesia, Inggris. Dia cuma hanya 2 bahasa aja. Kalau pesan peringatan sih cuma ini aja. Oke, sekarang beralih ke MID lagi. Nah, ini untuk menampilkan, kita putar sekarang radio apa sih? Dan ini untuk ponsel HP apa yang kita hubungkan. Dan ada pengaturan navigasinya. Dan ini adaptif cruise controlnya ya di sini. Kembali lagi ke trip 1 dan konsumsi bahan bakar. Mobil ini sudah dilengkapi dengan transmisi CVT, dilengkapi dengan manual mode, dan ada eco mode juga. Dan dia memiliki 2 cup holders dan juga ada pengaturan parking brake-nya juga, tapi dia model elektrik ya. Dan ada auto parking brake-nya juga. Dan ini untuk mengatur center lock-nya. Dan ada tombol parking sensornya. Dan ini untuk menyalakan tombol AC belakang. Dan dia sudah dilengkapi dengan armrest-nya juga di sini. Dan ada center console-nya. Nah, di center console ini dia sudah dilengkapi dengan power outlet yang maksimal dipakai ini 12 volt 120 watt. Untuk di sini tuh mobil ini beda banget, udah beda banget sekarang. Sudah dilengkapi dengan wireless charging ya di sini. Dan ada slot untuk USB mengconnect ke head unitnya ya di sini ya. Oke, beralih ke sun visor, tapi untuk sun visor dia hanya ada kaca dan lampu, dan ada card holder juga di sini. Untuk kaca spion tengah ini day night view ya di sini, dan ada tempat naruh kacamatanya juga ya di sini. Dan ini untuk lampu kabinnya menyala secara individual, dan ini untuk menyalakan lampu kabin ketika pintu dalam keadaan tertutup. Dan ini untuk tuas membuka sunroofnya. Ini untuk membuka tirai, dan ini untuk menutup tirai. Untuk mobil ini sudah dilengkapi dual SRS airbag ya di sini ya. Oke, kalau gitu saya akan membuka sunroofnya dengan mengatakan halo Wuling. Dimatiin ya. Halo Wuling. Halo. Membuka sunroof. Oke, membuka sunroof. Nah, untuk sunroofnya ini dia sudah dilengkapi dengan penahan anginnya ya di sini ya. Untuk Wuling Almas yang tipe RS ini. Kalau gitu saya akan menutup sunroof. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Menutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, seperti itu. Dia nggak nanggung-nanggung ya. Untuk menutup sunroofnya pun juga sama tirainya. Untuk di penumpang depan pun dia sudah dilengkapi dengan hook ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Nah, ketika mobil sudah dimatiin, ini nih ada notisnya nih, lucu juga ya. Silakan bawa barang bawaan Anda. Nah, sekarang beralih ke barisan kedua. Ini dia door trim dari Wuling Almas RS. Dia ini beda ya. Dan dia hanya ada cup holder saja ya. Dan ada storage area-nya juga di sini. Untuk merek, speaker dan tweeter dia menggunakan merek Infinity. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Tapi sebelum itu, mobil ini tuh ada tuas pengaturan reclining, lalu juga ada sliding ya di sini. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya juga di barisan kedua ini. Oke, sekarang saya berada di barisan kedua di Wuling Almas ini yang tipe RS. Saya mendapatkan legroom yang sangat luas sekali.
Dan di barisan kedua ini kita mendapatkan pocket ya. Bagaimana dengan headroomnya? Ya untuk Almas sih headroomnya sih nggak mengecewakan lah ya untuk Wuling Almas ini. Nah di barisan kedua kita dapat apa aja sih untuk Wuling Almas ini? Kita sudah mendapatkan AC, tapi AC-nya nih dia bukan di plafon ya, melainkan di belakang center console. Dan ini untuk pengaturan membuka udara AC. Kalau misalnya kita ke kanan tuh udara AC-nya tuh menutup. Dan ada tempat ngecasnya 5 volt 2 ampere dan ada storage area-nya juga di sini. Untuk headrest dia sudah ada 3 ya, tapi dia bisa di adjust. Lalu ada cup holders dan armrestnya juga di sini. Untuk hand grip dia sudah retract di setiap sisi, tapi dia di setiap sisi pun dia ada hooknya juga loh. Tapi sayang di barisan ketiga nggak ada loh hand gripnya. Kalau oh ya, by the way mobil ini di samping sini dia sudah dilengkapi dengan lampu kabinnya juga ya di sini ya. Tapi di samping bukan melainkan di tengah. Oke, kalau begitu saya akan duduk di barisan ketiga. Bagaimana rasanya? Tapi sebelum itu ini tampilannya dia sama aja ya dibanding Almas yang lainnya ya. Nggak ada beda sama sekali. Dia hanya aja mobil ini tuh sudah penambahan fiturnya tuh pun nggak kira-kira loh. Benar. Yaudah kalau gitu duduk di barisan ketiga. Yuk let's go. Nah untuk Wuling Almas RS ini dia ada ini ya, melipat kursinya ya. Hanya sekali klik kita bisa langsung akses ke barisan ketiga. Bagaimana rasa duduknya? Yuk let's go. Nah sekarang saya ada berada di Wuling Almas RS, lebih tepatnya di barisan ketiga. Ini sebenarnya saya mentok, tapi ini bisa di-adjust loh kursinya di barisan kedua ini. Bagaimana headrestnya? Nah ini untuk Almas RS, saya sebenarnya ini hampir mentok lah ya, kira-kira meter mau mentok. Nah untuk Almas ini dia di barisan pertama dia bisa di-adjust ya untuk seat beltnya, sisanya tuh nggak bisa. Barisan ketiga maupun kedua. Dan ini untuk pengaturan AC-nya ya di sini ya. Tapi dia untuk posisi AC-nya di samping ya, bukan di atas plafon. Oke, kalau gitu saya akan bahas di bagian penumpang depan. Untuk di bagian penumpang depan, Wuling Almas ini door trimnya sama aja ya di bagian pengemudi, hanya aja yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depan, dan pengaturan kursinya pun dia hanya ada reclining lalu ada sliding. Dan dia mobil ini sudah dilengkapi dengan Abarth walaupun mobil ini diproduksi tahun 2021. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Ya, mohon maaf kalau misalnya review Almasnya yang tipe RS ini gak menguasai banget fitur-fiturnya yang secara lebih jelasnya.